anak-anak, para remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Dengan hari raya pembaptisan Tuhan hari ini, masa khusus masa Natal berakhir dan kita memulai masa biasa. Disebut masa biasa karena ini bukan masa khusus. Nanti masa khusus akan kita mulai lagi dengan masa puasa dan masa Paskah. Masa biasa, bukan masa biasa-biasa. Bukan masa di mana kita boleh menjadi orang Kristen, orang Katolik yang biasa-biasa, yang suam-suam kuku, yang asal-asalan. Kita dengan perayaan hari ini, perayaan pembaptisan Tuhan, diingatkan akan pembaptisan kita yang serentak mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dalam dunia, dalam kehidupan kita. Kita memberikan makna khusus kepada rutinitas kehidupan dan kegiatan kita dengan menunjukkan bahwa kita sungguh orang-orang yang sudah dipermandikan, yang dalam permandian itu menjadi putra-putri Allah, anak-anak Tuhan sendiri. Apalagi tahun ini adalah tahun suci, tahun penuh rahmat. Karena itu masa biasa mestinya kita jadikan masa penuh rahmat bagi kita dan bagi orang lain. Dengannya kita hidup, dengannya kita bekerja, supaya mereka pun mengalami belas kasih Tuhan itu. Hari ini, hari raya pembaptisan Tuhan, kita diingatkan akan pembaptisan kita masing-masing. Dan sebagai orang Katolik, kita meyakini bahwa melalui pembaptisan kita mengambil bagian dalam 3 status serentak 3 tugas Kristus yang dalam bacaan Injil hari ini disebut sebagai Putra Allah yang terkasih. 3 tugas itu adalah tugas sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa ini oleh pembaptisan mengambil bagian dalam 3 status penting itu dan mengambil bagian dalam 3 tugas mahaluhur. Kita adalah imam yang mempunyai tugas untuk menguduskan. Dengan hidup dan dengan pekerjaan kita, kita saling menguduskan. Apa arti menguduskan? Menguduskan pertama-tama berarti mengingatkan setiap orang bahwa kita berasal dari Tuhan sendiri. Allah yang adalah kudus menciptakan kita. Karena itu dari kesadaran ini mesti lahir tanggung jawab untuk saling menghargai, saling melindungi, saling memelihara sebagai anak-anak Allah. Kita saling menjaga, kita saling melindungi, kita bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Karena kita mengambil bagian dalam tugas Yesus untuk menguduskan. Menguduskan juga berarti membantu orang lain supaya dapat bertumbuh untuk sungguh dapat mengalami apa artinya menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan itu. Karena itu, Gereja Keuskupan kita mengajak kita dalam tahun ini untuk secara khusus menghidupi KUB ramah anak. Supaya anak-anak pun boleh mengalami bahwa mereka adalah putra-putri Tuhan sendiri,
anak-anak yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan tebus, dan Tuhan kasihi. Menguduskan berarti mengingatkan bahwa kita berasal dari Tuhan dan menugaskan kita untuk saling menjaga, saling memelihara, saling membantu dalam hidup ini. Yang kedua, tugas sebagai nabi. Seorang nabi adalah seorang yang mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dan mengatakannya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Mendengar sabda Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang terbaptis mestinya menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan, yang buka telinga dan batin kita untuk menangkap apa yang Tuhan mau pesankan untuk kita, untuk saya secara pribadi, untuk kita dalam keluarga, dalam paroki, sebagai keuskupan, sebagai gereja, sebagai umat manusia. Kita mendengar sabda Tuhan. Dan serentak kita maklumkan kabar warta pesan dari Tuhan itu kepada orang lain. Bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya dimulai dengan ungkapan, hiburlah, hiburlah umatku. Sebagai orang-orang yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita mesti menjadi orang yang mampu menghibur mereka yang sedang susah, mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mereka yang karena alasan tertentu merasa dijauhkan, merasa disalahpahami, merasa tidak diperhatikan. Kita menghibur mereka. Tetapi peran sebagai nabi juga berarti kita mesti berani mengatakan dengan terus terang, dengan cara yang baik, ketika terjadi penyimpangan, kalau ada kesalahan. Kesalahan dalam hidup pribadi, kesalahan dalam hidup keluarga, dalam hidup berkomunitas pasis, dalam paroki, dalam keuskupan, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mesti berani mengatakan apa yang salah. Juga dalam bacaan pertama tadi kita dengar ungkapan, jangan takut. Jangan takut kalau yang dikatakan itu sesuatu yang benar. Yang penting kita mengatakannya pada waktunya, pada tempatnya. Bicara tentang yang baik, tentang yang benar. Pada waktunya, pada tempatnya. Peran kita sebagai nabi. Tugas yang ketiga, peran kita sebagai raja, gembala, pemimpin. Kita semua mengambil bagian dalam tugas kepemimpinan, kegembalaan Yesus. Seorang gembala, tugasnya adalah memelihara, melindungi. Juga dalam bacaan pertama tadi dikatakan Tuhan adalah gembala. Gembala yang memperhatikan dengan baik kawanannya. Bukan gembala yang mencelakakan orang yang dipercayakan kepadanya. Kita semua sebagai Bapak Mama, sebagai warga masyarakat, sebagai anggota gereja diberi tugas kepemimpinan. Kita menjadi gembala satu bagi yang lain dengan saling menghargai, dengan saling melindungi, dengan saling membantu. Agar jangan kita korbankan mereka yang sudah selalu terpinggirkan. Agar janganlah kita menyusahkan mereka yang sudah susah hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada Titus dalam bacaan kedua tadi ingatkan supaya kita hidup menurut petunjuk Tuhan
dan tetap memelihara pengharapan sampai kedatangan Kristus. Sebagai orang-orang yang terbaptis, yang oleh pembaptisan Tuhan mengambil bagian dalam status sebagai putra-putri Allah, kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki harapan dan beri kesaksian tentang harapan itu di tengah dunia, supaya orang-orang lain pun dapat mengalami harapan dalam hidupnya. Dan kita ingat, tema tahun suci tahun ini adalah peziarah pengharapan. Kita berdoa agar dalam masa biasa ini kita diberi anugerah yang besar dari Allah, agar kita sungguh menghayati pengharapan kita yang dilandaskan pada status kita sebagai putra-putri Allah, dan menghidupi harapan itu di tengah masyarakat, supaya mereka yang sengsara, mereka yang sendirian, mereka yang mengalami kurang diperhatikan, mereka juga memiliki harapan dalam hidupnya. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Tuhan memberkati kita sebagai putra-putrinya.